Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amat senang berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada ya. Tentunya ya kita akan membahas tentang yang sesuatu yang menarik lagi ya, bagaimana kita memanipulasi dalam hal yang baik tentunya. Manipulasi apa? Rumen ya, ternak ruminansia dengan apa? Dengan prebiotik. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang probiotik, kita akan bahas ya tentang prebiotik ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk ternak ruminansia kita. Nah, jadi prebiotik adalah komponen makanan yang ada di makanan itu sendiri, tidak dapat dicerna oleh inang ya, ternak sapi, tetapi dapat dimanfaatkan oleh mikroba, menguntungkan dalam rumen untuk meningkatkan kesehatan tentunya dan produktivitas ternak ruminansia yang kita pelihara. Nah, ini sering kita tidak pikirkan ya. Jadi, manipulasi rumen dengan prebiotik ini bertujuan untuk apa? Yaitu untuk meningkatkan populasi. Ingat, untuk meningkatkan populasi mikroba yang menguntungkan ya, meningkatkan efisiensi di dalam proses fermentasi itu sendiri dan mengurangi produksi gas metan yang sering kita dikritisi ya. Nah, sekarang pertanyaannya ada pertanyaan nih, apa sih prebiotik itu? Nah, prebiotik ini adalah serat makanan yang resisten terhadap pencernaan oleh enzim inang ya. Artinya ternak ruminansia, tetapi dapat difermentasi oleh mikroorganisme di dalam rumen. Nah, contoh prebiotik ini termasuk oligosakarida di dalamnya ya, jadi jenis karbohidrat. Kemudian ada inulin di situ, ada frukto oligosakarida di situ atau FOS ya, dan galakto oligosakarida atau dikenal dengan GOS. Jadi GOS ya, bukan ghost hantu. Nah, ini nanti yang bisa kita rekayasa, kita manipulasi di dalam rumen. Nah, tentunya tidak lengkap kalau kita tidak tahu apa sih manfaat prebiotik untuk rumen ya. Yang pertama ya, meningkatkan populasi mikroba yang menguntungkan ya. Kita berharap yang menguntungkan saja yang ada di dalam rumen ya, bakterinya. Nah, prebiotik ini akan mendukung pertumbuhan bakteri asam laktat nantinya, dan bakteri tentunya yang bisa mencerna selulosa atau bakteri selulolitik yang menguntungkan di dalam rumen. Kemudian juga membantu menekan pertumbuhan mikroba patogen yang tidak bagus kalau bisa ditekan deh gitu ya, melalui kompetisi nutrisi dan produksi metabolit antimikroba nantinya. Itu manfaat yang pertama ya, jadi meningkatkan populasi mikroba yang menguntungkan. Sedangkan yang kedua tentunya menginginkan meningkatkan efisiensi di dalam proses fermentasi itu sendiri. Jadi prebiotik meningkatkan produksi asam lemak volatil VFA seperti asam astat ya, asam propionat dan asam butirat yang merupakan sumber energi utama bagi ternak ruminansia kita. Kemudian meningkatkan kecerahan serat tentunya ya, dan pakan secara umum untuk meningkatkan proses penyerapan nutrisi atau nutrien yang sudah ataupun telah dicerna di dalam saluran pencernaan. Oke. Nah, yang ketiga tentunya dengan prebiotik ini manfaatnya bisa menurunkan produksi gas metana. Jadi beberapa prebiotik dapat mengarahkan nanti ya, mengarahkan fermentasi ke jalur yang menghasilkan lebih sedikit gas metan ya, dan berkontribusi di dalam proses pengurangan emisi gas rumah kaca yang menjadi isu global sekarang ya. Jadi kita juga ingin dong berkontribusi peternak kita ya, ataupun kita semua yang bergerak di bidang peternakan, dan mengurangi juga arhei ya, metanogen ya di dalam rumen ya.
Jadi itu yang ketiga. Yang keempat tentunya pengen meningkatkan kesehatan rumen ya. Jadi dengan prebiotik dapat membantu menjaga pH ya. Terutama pH rumen dalam kisaran yang optimal dan mengurangi juga resiko asidosis rumen. Juga bisa meningkatkan integritas dan fungsi dinding rumen, mengurangi resiko infeksi dan peradangan. Itu yang kita harapkan. Kemudian yang keempat, bukan keempat ya, jenis-jenis prebiotik yang disarankan ya, yang mungkin kita bisa rekomendasikan kepada bro and sis ya, saudara kita semua di mana saja Anda berada ya. Yang pertama itu fructo-oligosaccharida, itu disingkat dengan FOS ya. Deskripsinya, FOS ini adalah oligosakarida yang terdiri dari rantai fruktosa pendek ya. Nah, manfaatnya apa? Untuk meningkatkan populasi bakteri Bifidobacteria dan bakteri asam laktat dan meningkatkan produksi, tentunya produksi VFA dong ya, volatile fatty acids. Dosisnya bisa kita pakai 10 sampai 20 gram per ekor per hari ya. Jadi untuk FOS ini. Nah, kemudian yang kedua bisa menggunakan galacto-oligosakarida atau GOS ya. Nah, deskripsinya seperti apa? GOS ini adalah oligosakarida yang terdiri dari rantai galaktosa pendek. Nah, manfaatnya adalah untuk meningkatkan populasi bakteri yang menguntungkan, bisa meningkatkan pencernaan serat ya. Dosisnya kisaran antara 10 sampai 20 gram per ekor per hari. Itu ya beberapa jenis ini. Kemudian yang ketiga inulin. Inulin ini apa? Deskripsinya inulin adalah polisakarida yang terdiri dari rantai fruktosa panjang ya. Jadi ini inulin ini. Nah, manfaatnya jelas bisa meningkatkan populasi Bifidobacteria, meningkatkan produksi VFA dan menurunkan produksi gas metan. Nah, dosis yang bisa diberikan sekitar kisaran 10 sampai 30 gram per ekor per hari. Nah, yang keempat dari jenis Mannano oligosakarida atau MOS ya. Nah, deskripsinya seperti apa? MOS ini adalah oligosakarida yang terdiri dari rantai manosa. Jadi manfaatnya ini akan menghambat mikroba patogen. Jadi meningkatkan populasi bakteri yang menguntungkan. Dosisnya sekitar 10 sampai 20 gram per ekor per hari. Nah, yang kelima arabinosilan. Ya, deskripsinya ya seperti apa? Arabinosilan ini adalah hemiselulosa ya, yang ditemukan dalam dinding sel tumbuhan ya, baik hijauan ataupun leguminosa ya, dari jenis rumput-rumputan atau leguminosa. Nah, manfaatnya adalah meningkatkan populasi bakteri selulolitik, meningkatkan pencernaan serat ya. Jadi dosisnya bisa digunakan antara 10 sampai 20 gram per ekor per hari. Nah, sekarang bagaimana metode pemberiannya? Pemberian dari prebiotik ini, yang pertama jelas bisa dilakukan pencampuran dalam pakan ya. Jadi prebiotik dicampur langsung ke dalam pakan konsentrat ataupun hijauan. Kelebihannya ini memastikan bahwa distribusi prebiotik yang merata, mudah diterapkan, apalagi kalau sudah dimasukkan atau disusun dalam formulasi ransum ya, ataupun complete feed, itu akan lebih bagus nantinya. Kemudian yang kedua, pemberian melalui air minum. Jadi prebiotik ini ditambahkan ke dalam air minum ternak. Nah, kelebihannya cocok untuk peternakan dengan sistem pemberian air yang terkontrol ya, memudahkan dosis yang akurat. Yang ketiga, bisa dilakukan suplementasi langsung. Prebiotik ini dapat diberikan dalam bentuk suplemen yang dicampurkan dengan pakan tambahan atau langsung diberikan pada ternak. Kelebihannya ya mudah diatur dosisnya, dapat diberikan pada ternak dengan kebutuhan khusus misalnya ya. Nah, ini ada beberapa studi ya yang menggambarkan bagaimana terjadi peningkatan produksi susu ya.
Jadi penelitian menunjukkan bahwa sapi perah yang diberi prebiotik FOS ya ini mengalami peningkatan produksi susu dan kualitas susu yang lebih baik. Nah, di samping produksinya, kualitasnya lebih bagus. Nah, ini yang kita inginkan. Nah, kemudian ada yang hasil penelitian juga terhadap pertumbuhan berat badan harian. Nah, pada sapi potong ya, pemberian prebiotik inulin ya meningkatkan laju pertumbuhan berat badan harian dan efisiensi dalam ransum atau pakannya. Nah, ini yang diharapkan bahwa benar adanya kita membuat manipulasi itu baik dengan FOS ataupun GOS ya. Jadi ini. Kemudian terhadap kesehatan rumen ini. Pemberian prebiotik GOS secara rutin dapat menurunkan kejadian asidosis ya, keracunan asam di dalam rumen dan meningkatkan kesehatan rumen secara keseluruhan. Ya, jadi penggunaan prebiotik untuk optimalisasi ekosistem rumen pada ternak ruminansia dapat memberikan manfaat yang signifikan termasuk peningkatan populasi mikroba yang menguntungkan, efisiensi fermentasi dan kesehatan rumen. Jadi prebiotik dapat diberikan melalui pakan, air ya, air minum ya tentunya, atau suplemen tambahan tergantung pada kondisi dan kebutuhan ternak itu sendiri atau peternakan itu sendiri. Nah, bagaimana kita buat ya supaya lebih masif, lebih terkonsentrasi, bisa tertuju, terfokus ya. Ada rekomendasi tambahan yang jelas. Kita bisa lakukan pelatihan atau edukasi ya. Peternak perlu mendapatkan pelatihan tentang manfaat dan cara penggunaan prebiotik ini ya, karena memang belum banyak yang diketahui di masyarakat tentang penggunaan. Nah, yang selama ini diketahui adalah probiotik. Nah, prebiotik ini belum banyak dikenal ya. Jadi itu. Kemudian tentunya dilakukan penelitian lanjutan. Jadi penelitian lebih lanjut diperlukan untuk apa? Untuk mengidentifikasi sebetulnya kombinasi prebiotik yang paling efektif dan dosis optimalnya seberapa, dan jenisnya. Jenis hijauan yang banyak mengandung prebiotik atau jenis leguminosa yang banyak mengandung prebiotik itu juga perlu diteliti lebih panjang, lebih banyak supaya informasinya bisa banyak ya, banyak pilihan yang bisa kita pakai nantinya di dalam aplikasi di lapangan. Nah, tentunya kita tidak lepas mohon dukungan pemerintah, tentunya ya, dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait, perguruan tinggi, lembaga penelitian, bisa dalam bentuk penyuluhan, bantuan teknis, dan mungkin pendanaan ya, yang sangat penting untuk mempromosikan penggunaan prebiotik ini di kalangan peternak. Nah, dengan penerapan yang tepat, tentunya prebiotik ini dapat menjadi alat penting di dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan peternakan ternak ruminansia, sehingga ya berkali-kali kita ucapkan ya bahwa kita menginginkan ketahanan pangan, kedaulatan pangan terutama di bidang protein hewani ini ya. Jadi kita berharap itu bahwa cita-cita kita meningkatkan konsumsi protein hewani sehingga kita menghasilkan semuanya, ternak sehat, ternak sejahtera, termasuk manusia Indonesia juga sejahtera tentunya ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.